Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul Fumiko's Legs tahun 2018. Mengisahkan tentang nasib seorang pembantu yang menjadi bahan prot-prot majikannya selama bertahun-tahun. Hal tersebut karena dirinya memiliki semangka montong yang mantap dan kaki yang sangat kinclong. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Diperlihatkan seorang kakek yang diketahui bernama Tsukakoshi sedang memakan es potong yang tadi dibelinya di Ilfimart. Di sampingnya terdapat seorang pemuda bernama Noda. Noda ini adalah cucu si kakek. Dia bekerja sebagai pembuat action figure yang terkenal. Tak jauh dari sana ada seorang wanita cantik nan rupawan bernama Fumiko. Dia sedang menjemur pakaian dengan menggunakan rok mininya. Kaki Fumiko ini sangat mulus sekali dan biasa buat seluncuran para kuman dan bakteri. Mereka bahkan tak bisa hinggap di kakinya. Selesai menjemur, si kakek tiba-tiba memanggil Fumiko untuk mendekat. Di sini, kakek mulai melihat tajam ke arah kaki Fumiko yang sangat kinclong. Kemudian dia menanyakan pendapat Noda tentang keindahan dari kaki milik Fumiko. Di sini Noda hanya diam saja, bahkan terkesan pelongo-pelongo karena terhipnotis juga oleh kaki Fumiko. Scene kemudian flashback untuk melihat masa lalu Fumiko. Sejak dia kecil, ternyata Fumiko telah menjadi gadis populer berkat keindahan dari kakinya. Tapi sayangnya, karena kelebihan yang dia miliki seiring bertambahnya usia, Fumiko jadi target bully dari orang-orang yang iri dengan kakinya. Nah, ketika Fumiko lulus dari SMA, dia bekerja di sebuah kantor swasta. Fumiko yang sedang butuh uang banyak, mulai berpikir untuk menarik perhatian para pria. Yap, apalagi kalau bukan jadi gadis micet, tinggal ngingkingin selikingin langsung dapat duit banyak. Tak disangka ternyata pekerjaannya ini sukses besar. Dia mulai mendapat banyak langganan, yang rata-rata semuanya tergila-gila dengan kaki indah Fumiko. Kembali ke waktu sekarang, Fumiko masih merasa takut. Jika pulang dari rumah Sukakoshi, dirinya akan digoda oleh mantan pelanggannya. Terpaksa tiap mau pulang, Fumiko menggunakan rok panjang dan kacamata agar tidak dikenali. Malam itu, Fumiko terlebih dahulu mampir ke tempat bermain bisbol untuk melepaskan stresnya setelah seharian mengurus kakek-kakek. Setelah bermain, Fumiko pulang ke rumahnya. Di sana ada ibu Fumiko yang ternyata lumpuh akibat kecelakaan. Tapi bukannya bikin kasihan, si ibu malah bikin kesal. Dia selalu buang sampah sembarangan, ngomong kasar, dan juga selalu minta duit buat main slit. Jelas saja si Fumiko juga sewot. Namun namanya juga orang tua, begitulah kelakuannya. Jadi si Fumiko hanya bisa bersabar dan mencoba menuruti kemauan ibunya, meski kadang di luar nurul. Fumiko lantas bercerita tentang alasan kenapa dirinya bisa bekerja di rumah Sukakoshi sebagai ART. Nah, ternyata saat dirinya masih bekerja sebagai gadis micet, Sukakoshi yang mendengar kabar tentang keindahan dari kaki Fumiko lantas menemuinya. Rupanya si kakek sangat terobsesi dengan kaki Fumiko. Dia memohon-mohon agar Fumiko mau bekerja di rumahnya sebagai ART. Saat sampai di rumah Sukakoshi, kakek legend itu langsung memberikan Fumiko sebuah surat perjanjian. Isinya adalah jika Fumiko mau merawat Sukakoshi hingga akhir hayatnya, maka seluruh warisannya senilai 200 juta yen atau setara dengan 21 miliar akan menjadi milik Fumiko. Jelas saja Fumiko pun tertarik dengan tawaran tersebut dan langsung menyetujuinya. Sejak hari itulah Fumiko mulai menjadi asisten rumah tangga dari Sukakoshi. Hingga suatu hari cucu si kakek yang bernama Noda kembali ke rumah setelah membeli beberapa barang. Di sini Noda melihat si kakek tengah melakukan hal aneh kepada Fumiko, di mana dia menaburkan semut di kaki Fumiko yang sebelumnya telah ditetesi cairan gula. Setelah si kakek melihat keindahan kaki Fumiko dengan seksama, Sukakoshi punya ide aneh untuk membuat patung replika dari kaki Fumiko. Noda yang sebenarnya ogah untuk menuruti permintaan si kakek, ujung-ujungnya mau juga. Saat sedang mengukur kaki Fumiko, Noda berkata, jika sebenarnya tujuan awal dia datang ke rumah kakeknya adalah untuk meminjam duit. Sementara itu, Fumiko sendiri yang melihat Noda yang telah melakukan pengukuran, lantas berkata jika dirinya merasa iri dengan Noda
karena dia mampu bekerja di bidang yang dia senangi. Singkat cerita, setelah beberapa hari Noda mengerjakan patung kaki Fumiko, akhirnya jadi juga. Sayangnya saat Sukakoshi mengecek hasil pekerjaan Noda, dia malah marah karena patungnya tidak sesuai ekspektasi. Bahkan jauh dari kata mirip. Alhasil Sukakoshi menyuruh Noda untuk kembali membuat replika kaki itu dari awal dengan lebih presisi. これがフミコの足空っぽの前そのものだこの足はふみちゃんつかちゃんいる Singkat cerita, saat Fumiko pulang ke rumahnya, dia melihat ibunya tengah bersama seorang pria. Kampretnya, si ibu meminta Fumiko untuk prot-prot sama pria tersebut. Ternyata ibunya telah mengetahui tentang pekerjaan Fumiko yang tadinya dia rahasiakan. Bukannya marah, ibunya yang materialistis ini malah meminta kepada Fumiko untuk melakukannya lagi. Pemuda itu juga mau membayar mahal untuk prot-prot sama Fumiko. よーしよしよしよし座れこの足につまんねえプライドなんか捨てろそこだなめろなめろかないいとこ見てみたいな。急にお前真面目な残念会なん Malam itu, Fumiko merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Sebagai pelampiasan rasa kesalnya itu, Fumiko lantas kembali ke rumah Sukakoshi untuk menemui Noda. Noda sendiri sedang sibuk membuat ulang replika kaki Fumiko. Namun, Fumiko malah mengambil patung itu dan menghancurkannya. Tak sampai di sana, dia juga memaksa Noda untuk prot-prot dengannya. Keesokan harinya, ketika Fumiko masih tertidur, Noda mulai memperhatikan Fumiko dari kepala sampai kaki. Nah, disinilah dia menemukan nilai keindahan yang selama ini membuat kakeknya terobsesi. Rupanya, si Noda juga jatuh cinta kepada Fumiko dan kakinya yang sangat kinclong itu. Demi membuat replika kaki semirip mungkin, Noda rela ngilatin kaki Fumiko. Fumiko jelas merasa keri. Namun, Noda tetap melanjutkan karena ini demi bahan referensi agar bentuk kaki bisa dibuat semirip dan seindah mungkin. Nah, setelah sering dikasih jatah prot-prot sama Fumiko, Noda makin semangat untuk membuat replika kaki. Bahkan dia sudah tidak pernah lagi mengeluh lelah atau capek saat mengerjakan proyek itu. Sampai akhirnya sebuah mahakarya yang paling menakjubkan pun tercipta. Noda berhasil membuat replika kaki yang sangat mirip dengan kaki milik Fumiko. Si kakek sampai terharu ketika melihat dan merabah replika tersebut karena sebegitu miripnya. Sementara itu, Fumiko sendiri malah keheranan melihat kakek dan cucunya yang seolah menyembah replika kaki itu. Dengan adanya patung kaki tersebut, Sukakoshi malah kelihatan autis. Setiap hari dia menghabiskan waktunya bersama dengan kaki tersebut. Replika kaki tersebut selalu dia pegang dan bawa. Hingga anaknya yang bernama Tatsuro datang menemui Sukakoshi untuk melihat keadaannya. Di sini Tatsuro juga membawa seorang pengacara guna menggagalkan warisan dari ayahnya yang katanya akan diberikan pada Fumiko. Wajar saja karena si Fumiko ini bukan bagian dari keluarga mereka. Jadi sebenarnya dia tidak punya hak untuk mendapatkan sepeser pun harta warisan. 俺はまともだよ 障害があるからよ。だから Sementara itu, di sisi lain, Fumiko semakin merasa kesal terhadap ibunya, yang selalu mengambil keuntungan darinya. Si ibu makin sering mendatangkan pria yang berani membayar mahal untuk bisa prot-prot sama Fumiko. Meski begitu, saat di rumah, Fumiko tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, dia melampiaskan emosinya ini kepada Noda. Udah digampar, ditendang, sampai digejrot pun. Si Noda malah pasrah dan nggak pernah melakukan perlawanan. そういえば最近。おいね。もっとしてほしいか。じゃあなんで。 Nah, setelah beberapa bulan berlalu, Fumiko yang malam itu datang ke rumah Tsukakoshi untuk bekerja, justru mendengar percakapan si kakek dan Noda. Tsukakoshi mengatakan jika dirinya tidak ada niatan untuk memberikan hartanya kepada Fumiko. Dia hanya ingin mengerjai wanita tersebut agar dirinya bisa terus memandangi kaki Fumiko.
Mendengar itu, Fumiko langsung marah dan mengebrak meja catur yang sedang mereka mainkan. Dengan sebuah pisau yang dirinya bawa, Fumiko lantas memenclas punggung dari Noda dan Tsukakoshi. 今死ねお前が悪いんだこのこと誰にも言う今まで本物のお前が Kemudian Fumiko pergi ke taman bermain anak. Di sini dia hanya berdiri sambil melihat matahari terbit. Sementara di sisi lain terlihat sebuah berita yang mengabarkan tentang pembunuhan Tsukakoshi di rumahnya sendiri. Namun yang mencengangkan, Noda mengaku sebagai orang yang menghabisi Tsukakoshi. Dia menyerahkan diri kepada polisi dan memanipulasi semua hal yang dilakukan oleh Fumiko. Semua itu dia lakukan karena dia sayang dan cinta sama Fumiko. Itulah cerita film Fumiko's Legs. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.